Termasuk ibadah yang berkaitan dengan hati kita adalah nadam alal ma'asi, penyesalan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Cuma yang musibah dan musibah besar bagi seseorang, bagi kita semuanya, kalau kita ternyata maksiat lagi, maksiat lagi. Tapi nggak ada penyesalan di dalam hati, nggak ada nangis sama Allah telah berbuat maksiat, nggak ada. Merasa bersalah kepada Allah, istighfar sama Allah, merengek sama Allah, ya Allah ampuni ya Allah dosa ana, ya Allah ana sudah berbuat maksiat sudah berkali-kali lagi ya Allah, ana nggak akan ngulangi lagi ya Allah, ya Allah. Begitu terus bermunajat sama Allah. Nah, yang musibah itu yang nggak ada perasaan seperti ini. Dia maksiat, setelah maksiat ketawa-ketawa, bukan nangis. Dia maksiat, justru dia maksiatnya diceritakan kepada teman-temannya. Ma'udzubillah. Dia maksiat, justru ngajak temannya melakukan maksiat yang sama dengannya. Dia maksiat, bahkan bangga dengan maksiatnya. Na'udzubillah, musibah. Wa yukhsha alaihi su'ul khatimah. Dan ingat, yang seperti ini keadaannya, bisa kemungkinan besar meninggalnya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga dari keadaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang penting. Ya, dan maksiat dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'asi baridul kufur. Al-ma'asi baridul kufur. Barid yani tasuk al-insan al-asi ilal kufur. Kemaksiatan itu menggiring seseorang yang melakukannya menuju kekufuran. Artinya apa? Maksiat demi maksiat dilakukan tanpa ada taubat, tanpa ada penyesalan. Setiap hari maksiat, bahkan siang dan malam maksiat. Tasukuhu ilal kufur. Menggiring perbuatan-perbuatannya ke dalam kekafiran, yang artinya dia akan meninggal dalam keadaan na'udzubillah kafir. Ini yang mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pengetahuan apa yang akan terjadi daripada umatnya. Nabi Muhammad tahu apa yang terjadi daripada umatnya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan kalau Nabi Muhammad ngomong, maka itu adalah yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, al-ma'asi baridul kufur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kepada kita semuanya. Dan sudah memperingatkan kita semuanya untuk tidak maksiat. Tidak ada satu maksiat pun kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dijelaskan, yang maksiat ini, yang maksiat itu, yang ini haram, yang ini enggak boleh, yang ini semuanya maksiat. Bahkan dikatakan ma min khaslatin tuqarribuna ilallah, tuqarribuna ilal jannah, tub'iduna anin nar illa waqad bayyanaha nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu perkara yang membuat manusia dekat sama Allah, dekat dengan surganya Allah, dan menjauhkannya dari azab dan neraka Allah, kecuali perkara itu pasti sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, ma min khaslatin tub'iduna anillah, tub'iduna anil jannah, tuqarribuna ilan nar illa waqad bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan diri kita kepada azab Allah dan menjauhkan diri kita dari Allah, menjauhkan diri kita dari surga Allah, kecuali perkara itu pasti sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak aku tinggalkan karena lupa atau tidak sengaja apapun di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Tinggal kita mau enggak ngikuti Nabi.
Tinggal kita mau ndak mengamalkan syariat Nabi. Tinggal kita mau ndak ngikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tahu, dengarkan hadis-hadis Nabi dari ulama-ulama, dari kitab-kitab, dijelaskan ini enggak boleh, ini haram, ini bisa mengakibatkan azab, ini bisa menjerumuskan manusia kepada neraka, ini. Kok kita enggak mau ngikuti Nabi? Kira-kira Nabi menyampaikan itu karena mengharap dari kita uang, harta, jabatan? Enggak. Karena apa Nabi menyampaikan itu? Karena sayangnya beliau kepada kita semuanya supaya enggak dapat azabnya Allah, supaya kita enggak sengsara, supaya kita enggak merasakan nantinya azab kubur.